eh, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan ternyata masih menduduki peringkat pertama sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang jumlah petani Indonesia, jumlahnya itu cukup besar, yaitu 35,7 juta petani. Kami di BNI memang konsen terkait dengan sektor pertanian. Pak Winu, kami sampaikan bahwa kami melakukan proses pembiayaan porang ini mungkin perbankan yang pertama ya. Kami memulai porang ini ada di Kota Madiun dan saat ini lagi booming. Nanti kami sampaikan permasalahan dan kondisi terkait dengan porang itu sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana sih para pelaku porang ini, petani porang ini bisa mendapatkan proses pembiayaan. Tadi Bu Enda, Pak Isna ini juga sudah sampaikan beberapa hal. Saya hanya ingin fokus bahwa ternyata potensi pertanian itu cukup besar. Di mana kita ketahui bersama bahwa di antara sektor-sektor UMKM yang ada, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan ternyata masih menduduki peringkat pertama sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang jumlah petani Indonesia, jumlahnya itu cukup besar, yaitu 35,7 juta petani. Yang ada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan ternyata masih menduduki peringkat pertama sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang jumlah petani Indonesia, jumlahnya itu cukup besar, yaitu 35,7 juta petani. Dari sistem RDKK terdapat 10,8 juta. Ini baru 30% dari total petani yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami melihat apa yang dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo bahwa petani Indonesia harus lebih kreatif. Petani Indonesia harus lebih masif dengan skala yang lebih besar. Sehingga perlu dibentuk korporasi pertanian. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Kementan mencoba mendorong korporasi pertanian ini. Dan tentu ini tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Ini memerlukan beberapa effort yang ada di lapangan sehingga kami bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan Pak Presiden Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ternyata para petani itu mengalami banyak hal, banyak kendala yang menyebabkan mereka produktivitasnya tidak kurang seberapa bagus. Entah itu dari sisi akses modal, produktivitas rendah, ketersediaan pupuk, pendampingan, teknologi, dan akses pasar. Oleh karena itu, BNI mencoba mengadopsi berbagai permasalahan dengan memberikan solusi. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu sinergi dari beberapa pihak terkait. Entah itu terkait dengan teknologinya, entah itu terkait dengan akses pasarnya, entah itu dengan skemanya. Kami coba berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Karena kami tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga sektor pertanian menjadi lebih baik. Bapak Ibu semuanya tadi sudah disinggung tadi oleh Pak Yoyo ya, bahwa di kami di BNI kami dorong ini para petani yang ada untuk bisa mengembangkan journey UMKM yang ada di kami. Mereka kami harap bisa mengalami naik kelas, ya, dari yang dulunya pembiayaan kepada petani mungkin hanya 5 juta, bisa 10 juta, bisa sampai 50 juta. Bahkan kami dorong mereka menggunakan kur kecil yang ada di kami. Sehingga harapannya apa? Harapannya dari klaster-klaster yang ada, ya, kami harap apa yang kami eksekusi di lapangan berupa kur tani itu kami melalui tidak one on one. Kami melakukan klaster,
ya. Harapannya agar klaster-klaster unggulan tersebut nanti mempunyai akses pasar untuk orientasi ekspor. Dan itu tidak mudah, perlu kolaborasi di antara kita semuanya. Termasuk yang mempunyai peran signifikan adalah Kementan yang dalam hal ini memberikan penyuluhan kepada petani. Bagaimana mereka tetap semangat, tetap mempunyai kreativitas meskipun di saat pandemi sulit seperti saat ini. Bapak Ibu semuanya, ingin saya sampaikan dan ini saat ini sudah jalan bahwa kita di BNI terus mendorong sektor pertanian ini dengan berbagai macam kegiatan dan ini ujungnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas petani, meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bahwa pertanian Indonesia itu mampu mewujudkan lumbung pangan di tahun 2045 segera terwujud. Apa yang kami lakukan? Kami mendorong melalui Kurtani di 13 provinsi karena kami dipercaya oleh Kementan melalui proyek Kartu Tani di 13 provinsi tersebut sehingga kita dorong. Tadi Pak Isna ini dalam hal ini BSI, kami di Aceh diambil alih oleh Pak Isna ini karena Aceh menggunakan konun sehingga Provinsi Aceh kita berikan ke BSI nanti yang mengimplementasikan. Kami punya perhutanan sosial dan ini salah satunya yang ada di Madiun dengan tanaman porang yang ada. Kami dorong para petani di sekitar hutan agar satu, dia bisa meningkatkan kelestarian hutan, tetapi juga dapat meningkatkan skala ekonominya dengan meningkatkan produksi pertanian yang ada. Kami dorong kondisi seperti itu. Kami dengan KLHK mempunyai kelolaan, kami dengan KLHK dan Perhutani mempunyai kelolaan di 16 kota kabupaten. Harapannya itu terus meningkat sehingga masyarakat hutan ini secara ekonomi bisa meningkat. Dan yang kita inginkan bersama bahwa keberadaan komoditas tertentu, terutama di komoditas porang ini, bisa meningkatkan nilai jual, terutama memberikan kontribusi bagi ekonomi mereka sendiri sebagai petani. Ini yang kita dorong. Terus kemudian kita sadar Bapak Ibu semuanya bahwa pertanian ini tidak bisa menggunakan cara-cara lama, tradisional, yang mana cara-cara tersebut mungkin belum efektif. Kita mengikut sertakan salah satunya dengan Kopitu ini ya, bahwa kita kerjasama dengan startup, kita saat ini kerjasama dengan beberapa swasta yang mempunyai kecanggihan teknologi untuk bisa mensupport keberadaan pertanian kita. Masa di revolusi industri ada 4.0, pertanian tidak ada sama sekali kan. Oleh karena itu kita dorong, meskipun kita sadar bahwa ada batasan peranan kita dalam hal ini sebagai perbankan hanya terkait dengan pembiayaan. Tetapi kami mengkolaborasikan dalam program yang ada. Kami juga punya kewirausahaan pertanian. Dalam hal ini kami di Garut yang harapannya bisa menjadikan korporasi pertanian itu terwujud keberadaannya. Dan program yang ada ini masih terus tetap berjalan Bapak Ibu semuanya. Di tahun 2001 ini kami coba untuk memperbaiki dari program-program 2020 yang ada yang tadi saya sebutkan. Kami saat ini menerapkan millennial smart farming. Ya, millennial smart farming. Apa itu millennial smart farming? Kami pengen bahwa sektor pertanian ini bisa diinisiasi kaum muda. Karena kami percaya bahwa kaum muda ini yang menjadi motor penggerak sektor pertanian menjadi lebih maju. Saya bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini sekedar sharing aja bahwa oke lah kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Vietnam, masa kita kalah dengan Myanmar yang sedang bergejolak. Ini yang menunjukkan bahwa perlunya peran para milenial untuk terjun di sektor pertanian. Kami mempunyai impian bahwa sektor pertanian yang ada diinisiasi oleh para petanian milenial yang ada. Nanti yang menjadi kelompok taninya adalah petani milenial. Nanti yang menjadi off-takernya adalah petani milenial. Ya,
nanti yang menjadi avalisnya adalah petani milenial. Kondisinya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Apakah itu hal yang mustahil? Tidak Bapak Ibu semuanya. Kami sudah menerapkan konsep ini di 2 tempat. Meskipun kami bersusah payah di dalamnya untuk bisa mencari para milenial yang tertarik di dunia pertanian. Karena kami mempunyai keinginan bahwa yang pertama dari konsep ini, kita create petani milenial yang ada. Harapannya petani milenial ini mempengaruhi kepada milenial-milenial yang lain untuk tertarik di dunia pertanian. Yang ketiga adalah para petani milenial ini menjadi role model bagi entitas pertanian yang ada. Sehingga orang-orang yang sudah berumur berpikir bahwa dia tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Harus dengan cara-cara baru agar produksinya menjadi lebih baik. Dan ini kami buktikan ketika kami mengadakan acara di Cicalengka, Bandung, dan di Polonharjo, Klaten, Jawa Tengah. Besok tanggal 11 Juni akan kita lakukan di Bali. Kita gandeng juga dengan para milenial yang ada. Karena kami BNI ya bersinergi dengan Kementan, Telkom, OJK, PIHC ya mendorong bahwa pertanian sektor pertanian di Indonesia harus melibatkan para petani muda. Karena kami terilhami apa yang disampaikan oleh Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, akan saya ubah dunia ini. Oleh karena itu kami mencoba mengimplementasikan program Millennial Smart Farming yang ada. Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, ini adalah contoh bahwa beberapa bulan yang lalu Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, itu secara simbolis apa istilahnya, memberikan penghargaan kepada kita sebagai penyalur porang pas waktu itu. Dan ini menjadi percontohan bagi tempat-tempat lainnya. Memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Yoyo, porang ini nggak banyak di tempatnya. Data kami yang kami himpun, ya, kalau di Jawa Timur paling besar memang di Madiun, Jember, dan sedikit di Kediri, Malang, NTT, dan Sumsel. Dan harapannya ini menjadi apa istilahnya inspirasi bagi teman-teman semuanya, para petani yang ada, bahwa ternyata di dunia pertanian itu menjanjikan. Kenapa kami mengusung Millennial Smart Farming? Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa dari skala ekonomi pertanian itu ternyata mendatangkan banyak cuan kok. Kondisinya seperti itu. Salah satunya porang. Nanti ada tanaman hias. Nanti akan saya sampaikan beberapa smart pertanian yang ternyata hanya dikelola sambil tiduran aja, dia menghasilkan cuan yang luar biasa. Ada di Bali, ada di Malang, dan di beberapa tempat lainnya. Hal itu yang ingin saya sampaikan untuk menjadi inspirasi bahwa kita harus berkeyakinan bahwa sektor pertanian Indonesia akan lebih baik ketika dikelola bersama dengan sinergi beberapa pihak terkait. Kami selain tadi yang sudah saya sampaikan Millennial Smart Farming, kami juga menguatkan klaster unggulan komoditas kami. Kami juga punya ekosistem nelayan, kami punya perhutanan sosial, kami punya kewirausahaan pertanian, kami punya digitalisasi desa yang harapannya itu mampu mensupport keberadaan masyarakat dengan pembiayaan kur yang murah ini. Sehingga bisa menjangkau, bisa menggerakkan sektor real yang ada. Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika kita bicara tentang kur tani, ini hampir seluruh wilayah, seluruh Indonesia, ini kita eksekusi kur taninya. Ya, kita merata dan harapannya seluruh titik-titik ini bisa kita implementasikan kur tani sehingga masyarakat bisa merasakan pembiayaan dari BNI. Nah, ini skema yang kami lakukan tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Enda, oleh Pak Yoyo sendiri, dan oleh Pak Isnaini bahwa bicara tentang skema pembiayaan porang ini, petani ya mengajukan kerjasama dengan collection agent. Collection agent itu apa? Collection agent itu terdiri dari BUMDes, pengurus Poktan, agen pupuk,
ya. Tujuannya apa? Memberikan rekomendasi kepada petani untuk pengajian KUR. Koordinator dan pengumpulan data petani untuk KUR dan sosialis serta tangan-tangan PK. Membantu penyerapan hasil panen petani kepada off-taker. Pemotongan pembayaran hasil panen untuk membayar kewajiban KUR di BNI. Sebagai agen 46. Kenapa kita bentuk collection agent? Untuk memudahkan kita, ya, dalam mengorganisasi para petani yang ada. Kita sadar bahwa petani itu tidak hanya tinggal di pusat kota, ya, di daerah-daerah yang bisa kita jangkau. Ada petani di pelosok, di pucuk gunung, di pucuk rawa-rawa yang notabene kita perlu bantuan dari collection agent yang terdiri dari BUMDes, pengurus Poktan dan sebagainya. Sehingga harapannya kualitas KUR yang kita berikan bisa berjalan dengan bagus, kualitasnya baik. Dan ini di sini kami sampaikan juga ada peran off-taker. Ketika kita ada off-taker, tentu kita akan merasa nyaman. Karena apa? Karena dengan adanya off-taker ada jaminan kepada petani tentang hasil produksi yang ada. Dan BNI merasa terbantu. Karena apa? Kreditnya nanti akan lancar. Kondisi seperti itu. Nah, off-taker ini salah satunya adalah kita coba untuk implementasikan teknologi yang ada. Ya, apa fungsinya dari aplikasi Agritech ini? Yang pertama, support teknologi untuk mapping lahan petani. Bisa juga berupa pendampingan teknis budidaya atau monitoring of farm. Dan sekarang yang sedang diinisiasi adalah platform traceability. Ini yang memudahkan off-taker terkait dengan data-data petani yang ada. Sehingga perbankan juga terbantu. Nanti harapannya kredit yang diberikan perbankan kualitasnya akan baik. Kondisinya seperti itu. Nah, off-taker itu tentu saja ketika kita melakukan proses perjanjian tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Isna ini, ada verifikasi, ada syarat yang harus kita lakukan. Dan itu tidak mudah. Dan off-taker itu untuk menentukan apakah bisa bekerja sama dengan BNI, tentu saja wewenang ada di kami, di perbankan. Yang kami melihat layak atau enggak. Kondisi seperti itu. Jangan nanti cara berpikirnya dibalik. Oh, saya merasa mampu, saya merasa layak menjadi off-taker, tetapi kenapa kok BNI enggak? Ini yang pemikirannya agak keliru ya. Karena bagaimanapun kami high regulated. Kami punya aturan, punya syarat yang harus dipenuhi agar tujuannya apa yang menjadi amanat pemerintah terkait dengan pembiayaan KUR ini bisa berjalan secara optimal, kualitasnya bagus, sehingga sama-sama diuntungkan. Off-taker diuntungkan, petani diuntungkan, collection agent diuntungkan, penyedia agriculture teknologi diuntungkan, sehingga kita sama-sama diuntungkan. Intinya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sedikit bicara tentang ini ya Bapak Ibu semuanya. Fitur dari KUR itu sendiri. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Endah Megawati bahwa KUR itu di kami kita bagi menjadi 3 bagian yang paling mudah, Bu. Ada KUR super mikro sampai 10 juta, ada KUR mikro sampai 50 juta, di mana KUR super mikro sama KUR mikro tanpa jaminan. Jaminannya adalah profesi dari yang mengajukan. Kalau dia sebagai petani tentu saja profesi petaninya, kalau dia sebagai nelayan adalah nelayannya. Ada KUR kecil sampai 500 juta dan ini kita sesuaikan jaminannya. Kondisinya seperti itu. Apakah BNI hanya memberikan KUR? Tidak. BNI juga secara komersial punya kredit yang bisa membantu para UMKM, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak penanya, salah satunya, kalau misalnya kebutuhannya lebih dari 500 juta, bisa nggak kita beri pembiayaan? Sangat bisa. Ya, kita di BNI punya namanya BNI Wirausaha. Jenis kreditnya bisa kredit modal kerja, ada kredit investasi. Ya, suku bunganya disesuaikan dengan suku bunga komersial, jangka waktunya bisa sampai 10 tahun, Pak. Ya, provisinya 0,5%, administrasinya minimal 250%, akunnya ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaannya bisa sambil jalan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.